Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kita kembali, saya Bustami Narda kembali mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, perguruan tinggi, kalangan akademisi, para guru besar telah mulai bergerak ke istana melakukan kritisi kepada kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Gerakan ini kelihatannya dimulai dari Jogja. Kalangan akademisi Universitas Gadjah Mada dan akademisi dari Universitas Islam Indonesia Jogja sekarang telah menunjukkan bahwa mereka telah melihat ada ketimpangan yang terjadi pada kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Ini bisa saja membuat Joko Widodo telah mulai berada di ujung tanduk. Biasanya kalau UGM telah memulai, perguruan tinggi lain di Indonesia seperti UI, ITB, IPB, USU Medan, UNAN Padang akan bergerak. Demikian juga berbagai perguruan tinggi lainnya. Dan gerakan ini biasanya akan langsung diiringi oleh para BEM mahasiswa. Sahabat BN, kita lihat apa yang terjadi di UGM dan Universitas Gadjah Mada ini. Dengan berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, kami Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada setelah mencermati dinamika yang terjadi dalam perpolitikan nasional selama beberapa waktu terakhir, sekaligus mengingat dan memperhatikan nilai-nilai Pancasila serta jati diri Universitas Gadjah Mada, dengan ini menyampaikan keprihatinan yang mendalam terhadap tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat yang menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial. Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada atau UGM. Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam berbagai demokrasi perwakilan yang sedang berjalan, dan pernyataan kontradiktif pembenaran-pembenaran Presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik serta netralitas dan keterpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi. Presiden Joko Widodo sebagai alumni semestinya berpegang pada jati diri UGM yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dengan turut memperkuat demokratisasi agar berjalan sesuai standar moral yang tinggi dan dapat mencapai tujuan pembentukan pemerintahan yang sah atau legitimate demi melanjutkan estafet kepemimpinan untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang Dasar 1945. Presiden Joko Widodo semestinya selalu mengingat janji sebagai alumni Universitas Gadjah Mada. Bagi kami alma mater, ku berjanji setia, ku penuhi dharma bakti untuk ibu berdiri di dalam persatuanmu, jiwa
dan Ibu sekalian, berdasarkan pembicaraan kita pada siang hari ini, alih-alih mengamalkan dharma bakti alma maternya dengan menjunjung tinggi Pancasila dan berjuang mewujudkan nilai-nilai di dalamnya, tindakan Presiden Jokowi justru menunjukkan bentuk-bentuk penyimpangan pada prinsip-prinsip dan moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial yang merupakan esensi dari nilai Pancasila. Karena itu, melalui petisi ini, kami segenap sivitas akademik Kabupaten Gajah Mada meminta, mendesak, dan menuntut segenap aparat penegak hukum dan semua pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang Presiden, termasuk Presiden sendiri, untuk segera kembali pada koridor demokrasi serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial. Kami juga mendesak DPR dan MPR mengambil sikap dan langkah konkret mencikapi berbagai gejolak politik yang terjadi pada pesta demokrasi elektoral yang merupakan manifestasi demokrasi Pancasila untuk memastikan tegaknya kedaulatan rakyat berlangsung dengan baik, lebih berkualitas, dan bermartabat. Bung Karno telah mengatakan bahwa Gajah Mada adalah sumbermu, Gajah Mada adalah mata airmu, Gajah Mada adalah sumber airmu. Tinggalkanlah kelak Gajah Mada ini bukan untuk mati tergenang dalam rawa ketiadaan amalan atau rawanya kebuktian diri sendiri, tetapi mengalirlah ke laut, tujulah ke laut, lautnya pengabdian negara dan tanah air yang berirama, bergelombang, dan berirama, bergelora. Bulan Sumur 31 Januari 2024 tertanda Sivitas Akademika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita saksikan lagi penyampaian petisi dari UII, Universitas Islam Indonesia Jogja. 2 pekan menjelang pelaksanaan pemilihan umum 2024, perkembangan politik nasional kian menunjukkan tanpa rasa malu gejala praktik penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan. Kekuasaan digunakan untuk kepentingan politik praktis sekelompok golongan dengan mengerahkan sumber daya negara. Demokrasi Indonesia kian tergerus dan mengalami kemunduran. Kondisi ini kian diperburuk dengan gejala pudarnya sikap kenegarawanan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Indikator utamanya adalah pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 PUU 21 Romawi 2023, putusan yang proses pengambilannya syarat dengan intervensi politik dan dinyatakan terbukti melanggar etika hingga menyebabkan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Anwar Usman diberhentikan. Gejala ini kian jelas ke permukaan saat Presiden Joko Widodo menyatakan ketidaknetralan institusi kepresidenan dengan membolehkan Presiden berkampanye dan berpihak. Perkembangan termutakhir distribusi
melalui pembagian beras dan bantuan langsung tunai BLT oleh Presiden Joko Widodo juga ditengarai syarat dengan nuansa politik praktis yang diarahkan pada personalisasi penguatan dukungan terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tertentu. Mobilisasi aparatur negara untuk kepentingan dukungan terhadap pasangan calon tertentu adalah tindakan melanggar hukum sekaligus melanggar konstitusi. Situasi di atas menjadi bukti Indonesia sedang mengalami darurat kenegarawanan yang bisa berujung pada ambruknya sistem hukum dan demokrasi. Menanggapi hal itu, Sivitas Akademika Universitas Islam Indonesia menyatakan: 1. Mendesak Presiden Joko Widodo untuk kembali menjadi teladan dalam etika dan praktek kenegarawanan dengan tidak memanfaatkan institusi kepresidenan untuk memenuhi kepentingan politik keluarga melalui keberpihakan pada salah satu pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Presiden harus bersifat netral, adil, dan menjadi pemimpin bagi semua kelompok dan golongan, bukan untuk sebagian kelompok. 2. Menuntut Presiden Joko Widodo beserta semua aparatur pemerintahan untuk berhenti menyalahgunakan kekuasaan dengan tidak mengerahkan dan tidak memanfaatkan sumber daya negara untuk kepentingan politik praktis. Sekarang kita coba dengar lagi pandangan dari Ketua BEM UGM, Gilbran, yang telah terlebih dahulu sebelum ini memberikan gelar alumnus yang paling memalukan kepada Presiden Joko Widodo. Gilbran, kita ingat waktu itu sempat heboh ketika BEM UGM itu memberikan gelar kepada Presiden Jokowi sebagai alumnus UGM yang paling memalukan. Sekarang, melihat apa yang dilakukan Presiden Jokowi belakangan ini dari mulai menyatakan Presiden boleh berkampanye berpihak, kemudian menunjukkan kedekatan dengan Capres dan Koalisi Indonesia Maju, sampai kemudian bagi-bagi bansos terus, terutama di Jawa Tengah, BEM UGM merasa salah memberikan gelar tersebut atau malah semakin yakin? Semakin yakin, Mbak. Dan justru itu beliau menjawab sendiri bahwa ya memang beliau adalah alumnus paling memalukan. Dan itu sudah dipertegas dengan sikap dari Sivitas Akademika UGM. Baru aja kemarin hari Rabu ya, dari Sivitas Akademika membuat sebuah petisi yang bernama Petisi Bulak Sumur. Sedangkan apa yang sudah dibuat oleh teman-teman BEM UGM kemarin, kita sudah membuat maklumat Bulak Sumur. Jadi satu pasangan yang mungkin jadi wujud bahwa memang ya kita sebagai keluarga besar alumni Gajah Mada punya tanggung jawab moral untuk mengingatkan Pak Jokowi selalu kita bahwa apa yang diperbuat oleh Pak Jokowi ini keliru dan salah. Jadi ya yang mana yang keliru, yang salah itu yang mana? Pertama soal MK ya, dan itu sudah terbukti dengan putusan dari MK yang menyatakan bahwa Anwar Usman dan beberapa hakim MK terbukti bersalah, dan itu tentu ada intervensi. Yang kedua soal cawe-cawe dari Pak Presiden secara langsung terhadap kontestasi elektoral. Kemarin Pak Jokowi menyampaikan bahwa ya Presiden dan Wakil Presiden boleh untuk berkampanye dan menampilkan undang-undang pasal 299 gitu ya. Sedangkan pasal tersebut itu untuk presiden yang incumbent yang kembali memajukan diri gitu. Jadi itu menjadi konteks yang dipotong. Ya, jadi Pak Jokowi menggunakan undang-undang secara parsial. Sedangkan di Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 menyampaikan bahwa
secara administrasi pejabat pemerintah tidak boleh mencampurkan kepentingan politik dengan kewenangannya. Dalam konteks saya lupa ya secara spesifik lebih ke pasal 17 UU nomor 30 tahun 2014. Jadi tidak boleh menyampur adukan antara kepentingan politik dengan kewenangan jabatan yang dimiliki. Jadi itulah yang membuat kenapa cawe-cawenya beliau itu secara etis, secara formil pun dilanggar, secara etis politik sangat nil etik. Gitu. Bagaimana yang tadi disebut Mas Uki, bagi-bagi bansos yang sekarang sangat dipersoalkan. Itu kan sudah biasa Presiden melakukan bagi-bagi bansos, anggarannya juga disetujui berbagai pihak, bukan hanya semata dari keinginan Presiden. Apakah biasa ketika saat bagi-bagi bansos tersebut ada ketua partai yang menjadi partai koalisi, salah satu paslon menyampaikan bahwa siapa yang pingin dapat bansos lagi, mari pilih pilihan Pak Jokowi gitu, pilih partai kami dan segala macam. Itu kan wujud dari kapitalisasi bansos sebagai sarana untuk mendongkrak elektabilitas partai tertentu gitu. Jadi ya dalam praktiknya pun sudah gitu. Pak Airlangga Hartarto, kemudian Pak Zulkifli Hasan, Pak Zulkifli Hasan yang dari PAN, itu kan menggunakan sarana bansos untuk mengkampanyekan itu. Oke. Itu yang menjadi Baik. Sementara masalah. mensosnya Bu Risma dari PDI Perjuangan nggak kelihatan. tuh bagi-bagi Iya, bansos. sementara Melihat apa yang telah terjadi di UGM dan UII Jogja ini, ditambah lagi dengan apa yang disampaikan oleh Ketua BEM UGM ini, semakin menambah keprihatinan kita terhadap apa yang terjadi sekarang ini di pemerintahan yang sedang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo ini. Tentu saja kita akan berpikir apakah ini hanya akan dijawab oleh Presiden Joko Widodo dengan mengatakan itu hak demokrasi. Negara ini tentu tidak bisa dibiarkan dipimpin tanpa jiwa negarawan pemimpinnya, dan juga tentu tidak bisa dipimpin oleh pemimpin yang kepemimpinannya hanya untuk satu kelompok atau hanya untuk keluarga. Sebab yang menggaji rezim ini di pemerintahan bukan satu kelompok, bukan satu keluarga, bukan satu partai, tetapi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, ketika berlangsung Pilpres dulu, yang memilih presiden itu seluruh rakyat Indonesia, bukan satu kelompok saja. Karena dia diharapkan akan memimpin seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Ketika seorang presiden atau jajarannya ke bawah memimpin untuk satu kelompok, untuk satu keluarga, tentu saja gerakan yang telah dimulai oleh UGM dan UI ini perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak.